Halo. Oke, langsung aja ya kita bahas sumber renungan yang Anda bawa ini. Menarik banget nih fokusnya. Soal bedanya antara cuma ngomongin iman yang disebut pelayanan bibir sama bener-bener ngejalaninnya. Itu yang namanya pelayanan hidup. Kita bakal lihat perumpamaan dari Matius pasal 21 ayat 28 sampai 32. Mau coba gali makna ketaatan yang sejati itu kayak gimana sih? Iya, bener banget. Dan perumpamaan ini, wah, cara yang kuat ya buat ngupas isu ini. Cerita soal dua anak laki-laki ini kan, yang diminta kerja sama-sama ayahnya, ini nunjukin kontras yang tajam banget antara janji sama tindakan. Dilema yang kayaknya kita semua hadapin lah ya, nggak cuma soal rohani aja sebetulnya. Oke, kita bedah yuk ceritanya. Jadi, Yesus cerita ada ayah punya dua anak. Dia ke anak pertama bilang gini, "Nak, pergi kerja di kebun anggur hari ini." Anaknya jawab sopan, "Baik, Bapak." Tapi, ujung-ujungnya dia nggak pergi. Nah, ini nih yang penulis renungan Anda sebut contoh pelayanan bibir. Kedengarannya bagus ya, tapi kosong. Betul, betul. Perkataan positif, setuju secara lisan, tapi nggak ada tindakan nyata yang ngikutin. Ini nunjukin ada, ya, kesenjangan gitu. Mungkin anak pertama niatnya baik sesaat, atau cuma mau nyenengin ayahnya aja pakai kata-kata. Tapi komitmen benerannya, ya itu, nggak ada di situ. Terus, si ayah datengin anak kedua. Permintaannya sama. Reaksi awalnya gimana? Nolak mentah-mentah. "Aku nggak mau." Wah, ini kedengarannya kurang ajar banget ya responnya ya. Tapi, nah ini dia. Kemudian dia nyesel. Dia berubah pikiran, terus akhirnya pergi juga ke kebun anggur buat kerja. Yesus kan nanya tuh, siapa yang lakuin kehendak ayahnya? Ya jelas lah ya jawabannya anak kedua. Nah, yang ditekankan banget di sumber ini tuh ironinya. Anak kedua yang awalnya kayak memberontak gitu pakai kata-kata, malah nunjukin ketaatan sejati. Lewat apa? Lewat perbuatannya. Ini yang disebut pelayanan hidup. Jadi bukan soal ngomongnya mulus apa enggak, tapi soal hati yang bertobat yang akhirnya ngehasilin tindakan nyata. Penulis renungan ini juga nyambungin ke Yohanes 14 ayat 15 itu ya. Kalau bukti kita cinta Tuhan, ya dengan ngelakuin perintahnya. Jadi kepikiran ya, ini artinya apa buat kita? Buat Anda juga yang nyediain sumber ini. Pesan utamanya tuh kayak peringatan gitu ya. Jangan sampai kita jadi orang yang cuma tahu banyak soal kebenaran, pinter ngomonginnya mungkin, tapi prakteknya, wah gagal total. Sumber ini bahkan pakai istilah serem nih, berdosa terhadap terang. Itu maksudnya apa ya? Oh iya, soal berdosa terhadap terang, ini perlu dijelasin dikit mungkin ya. Intinya itu gini, kita tahu apa yang benar, tahu apa maunya Tuhan, tapi secara sadar milih jalan lain, milih nggak taat gitu. Jadi bukan dosa karena nggak tahu, tapi dosa karena sengaja ngabaikan kebenaran yang sebenarnya udah kita ngerti. Wih, dalam juga ya. Jadi ini bukan sekedar teori ya, tapi lebih ke panggilan buat kita ngaca gitu ya. Hidup kita ini lebih banyak diisi pelayanan bibir atau udah mulai ngarah ke pelayanan hidup ya? Tepat sekali. Sumber ini ngajak kita semua, termasuk Anda nih, buat evaluasi diri. Kita ini tipe pribadi yang gampang dibentuk, gampang diarahkan Tuhan nggak sih? Ketaatan kita kelihatan jelas nggak dalam tindakan sehari-hari? Menurut bacaan ini kan tujuannya jelas, yaitu buat ngebuktiin kasih kita secara nyata. Konkret, supaya hidup kita ini bisa nyenengin hati Tuhan. Bukan cuma kata-kata manis saja yang dia cari, tapi hati yang tulus, tangan yang mau kerja sesuai maunya dia. Oke, jadi kalau ditarik benang merahnya nih dari obrolan kita berdasarkan sumber Anda, ketaatan sama kasih yang asli itu diukurnya dari apa yang kita lakuin, bukan cuma dari apa yang kita omongin atau janjiin. Tindakan ngomong lebih keras, gitu ya? Nah, sebagai bahan renungan penutup buat Anda nih, sumber ini ngasih pertanyaan reflektif yang dalam banget. Kalau ngelihat dua anak tadi di perumpamaan itu, Anda ngerasa lebih sering ada di posisi mana ya? Kayak anak pertama yang janji tapi nggak ngelakuin, atau kayak anak kedua yang awalnya nolak tapi akhirnya taat? Dan lebih jauh lagi nih, tantangan spesifik apa sih yang Anda rasain paling berat buat ngejalanin pelayanan hidup ini di keseharian Anda? Ini sesuatu buat direnungin lebih dalam lagi nanti ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.